Namaku Avery Sullivan, sahabat terbaikku, dan aku menikah ke keluarga kaya yang sama sebagai ipar. Dia menikahi miliarder dingin dan pendiam, putra kedua Preston, Mason. Aku menikahi ahli waris Playboy, yang tertua, Oscar Preston. Menikahi pria yang kucintai, membuatku sangat bahagia. Tapi sayangnya, di mata orang lain, kami hanya pemburu harta. Untuk menikahi orang kaya, kami konon sampai harus memerankan cinta lama yang hilang dari saudara-saudara Preston. Alra, aku belum olahraga beberapa hari. Tubuhku mulai terasa kaku. Rachel Griffin, dengan kostum kelinci seksi itu, nggak takut dilihat Mason? Aku sudah berpura-pura jadi wanita anggun selama 3 bulan ini. Aku hampir nggak mengenali diriku lagi. Hei, lihat dirimu sendiri. Kamu kan pecandu fitness, tapi setiap hari main jadi gadis lemah lembut. Aku kasihan padamu, tapi kamu lebih baik hati-hati. Tuan muda Oscar paling benci dibohongi. Ku dengar orang terakhir yang membohonginya menghilang di Samudra Atlantik. Tuan Oscar, Tuan Mason, Anda sudah kembali. Sudah pulang? Bantu aku ganti baju. Kedua nyonya ada di bawah. Kamu nggak punya profesionalisme apa? Kamu tahu harus pakai baju ini, tapi tetap makan 40 piring daging sapi, dan 3 kue. Kita bakal ketahuan. Cepat, cepat! Cepetan! Ini ketat. Mason, kamu sudah pulang. Oscar, kamu juga sudah pulang. Oscar, Tadi kamu ngapain? Kenapa kamu berkeringat banyak sekali? kata dokter, aku harus lebih banyak olahraga. Jadi aku ikutin video yoga. Tapi fisikku memang payah. Baru beberapa menit, aku sudah basah kuyup. Olahraga itu bagus untukmu. Tapi jangan dipaksakan kalau belum kuat. Coba mandi dulu. Malam ini kita ada jamuan makan. Hampir saja ketahuan. Bisa mati aku kalau ketahuan. Lapar? Mau makan sedikit dulu? Kaki babi, sayap ayam dan perut babi yang direbus. Semua favoritku. Mau coba? Aku ambilkan untukmu. Boleh. Banyak banget minyaknya. Siapa yang mau makan ini? Cewek idaman Oscar nggak makan daging sama sekali. Sebagai pengganti yang baik, aku harus menjaga sifat sebagai wanita lemah lembut. Aku kira kamu mau makan ini. Kamu gak bohong sama aku. Oscar, masa sih aku bohong sama kamu? Kamu harus tahu akibatnya. Kalau kamu menipuku. Rachel, mau coba? Daging ini asalnya makhluk hidup yang berkeliaran di ladang. Buddha mengajarkan untuk tidak membunuh dan melepaskan semua kehidupan. Lebih baik daging ini disingkirkan. Rachel itu penganut Buddha yang taat. Hatinya sangat baik. Kalian nikmati saja. Kami akan segera kembali. Bikin deg-degan banget. Waktu lihat makanan enak tadi, aku hampir saja keceplosan. Kalau Oscar tahu aku cuma pura-pura selama ini, dan aku sudah membohonginya, dia pasti akan mencabik-cabikku. Untung saja. Kalau tidak, di mana lagi aku bisa dapat kerjaan bagus kayak gini? Suaminya ganteng, mertuanya royal. Cuma sayangnya aku nggak bisa punya hubungan yang asli. Iya juga. Siapa yang mau pacaran sama pengganti? Kalian dua munafik. Ternyata kalian di sini. Oh, Kak Kara. Siapa kakakmu? Aku ini anak angkat keluarga Preston. Kalian dua badut. Beresiko apa kalian memanggilku begitu? Kalau nggak manggil kakak, harusnya manggil nenek-nenek. Kamu. Jaga image. Jadi, ada perlu apa sama kami? Aku cuma mau kasih tahu kalian berdua kalau cewek idaman yang asli akan kembali.
kalian berdua sebaiknya berkemas dan minggir. Kamu tertawa apa? Kami baru memikirkan hal lucu. Kami tidak menertawakan kamu. Dasar, kamu dua anak yatim yang hina. Hak apa yang kamu punya untuk menertawakan aku? Kamu dua penipu, menipu saudara Preston untuk menikahi kamu. Tidak takut kalau kamu terbongkar? Itu akan jadi akhir kamu? Avery, ayo kita ke sana untuk udara segar. Tunggu, aku belum selesai. Apa yang membuat kamu berpikir bisa pergi? Aku bilang padamu, kalau tahu apa yang baik untuk kamu, keluar dari rumah Preston. Kalau kamu tahu apa yang baik untuk kamu, berhenti berpura-pura dan keluar. Kalau tidak, jangan menyalahkan aku karena kejam. Kamu meniru aku. Kamu hanya terus mengatakan hal yang sama berulang-ulang. Kami bosan mendengarnya. Itu hanya karena kamu suka Oscar, tetapi tidak bisa menikah masuk ke keluarga Preston. Makanya kamu kesal. Kamu berani menertawakan aku? Kara, sudah cukup. Dan kamu. Avery, kamu baik-baik? Aku rasa aku terlalu mudah padanya. Aku akan memukulnya lagi. Oscar. Semua salah mereka. Oscar, tolong jangan. Salahkan Kara. Cuma, aku dan Avery menghalangi kakak Kara. Aku hanya kasihan melihat Avery dipukul. Aku tidak tahu apakah dia akan kambuh lagi. Kara, Mami, Avery sayangku, kamu pasti sangat kesakitan. Ibu mertua, aku baik-baik saja. Bagaimana bisa bilang begitu? Wajahmu bengkak semua. Aku tidak tahu dendam apa yang dia punya. Dia mengganggu kami karena kami yatim piatu, tidak punya orang tua untuk diandalkan. Aku akan membela kalian. Mami, Jangan panggil aku begitu. Sebentar lagi aku akan telepon orang tuamu dan menyuruh mereka mengurungmu. Lihat ini, menantuku terluka karena kalian. Mason, tolong katakan sesuatu untukku. Katakan apa? Kamu bahkan tidak bisa melindungi istrimu sendiri. Kamu tidak berguna. Apa? Kalian berdua telah diperlakukan tidak adil. Aku akan menggantinya untuk kalian. Bukankah pesawat dan kapal pesiar itu yang dibeli keluarga kita? Ya, aku memberikannya kepada kedua menantu perempuanku yang tersayang. Harganya kurang lebih sama. Kalian berdua bisa memilih. Pesawat dan kapal pesiar? Itu pasti bernilai miliaran. Kamu baik-baik saja? Haruskah aku panggil dokter? Aku baik-baik saja. Hanya saja ibu mertua sangat baik padaku. Aku hanya terlalu bersyukur. Tapi ibu mertua, uang dan harta benda tidak penting. Ibu harus memberikannya semua kepada Avery. Terima kasih, Rachel. Sudah 5 hari penuh. Aku belum makan daging selama 5 hari penuh. Untungnya, Mason sedang dinas keluar kota. Kalau tidak, aku tidak akan pernah punya kesempatan mengajakmu keluar. Untuk merayakan kita mendapatkan kapal pesiar dan jet pribadi lagi. Aku juga perlu makan lebih banyak. Kalau tidak, aku bukan cuma ketiduran setiap malam. Aku pingsan karena kelaparan. Gimana kabarmu dan yang mulia belakangan ini? Ku dengar si playboy yang mulia itu mengabaikanmu. Kita kan cuma pengganti, pada akhirnya. Karena cinta pertama mereka sudah kembali, kita seharusnya minggir saja untuk mereka. Setidaknya ibu mertuaku murah hati, dan suamiku tampan. Aku harusnya bersyukur. Bersyukur? Tapi, aku sudah menyukai Oscar selama 8 tahun. Ayo, oper bolanya. Ke sini, ke sini. Oscar, cara Sterling mencarimu. Datang. Avery, lagi melamun apa? Makan, dong. Tahu tidak?
Pianis, Ruby, pulang dari Amerika Serikat hari ini. Tuan kedua keluarga Preston menjemputnya sendiri. Mereka tertangkap kamera. Kelihatan sangat manis. Betul, mereka memang jodoh yang ditakdirkan. Iya. Rachel, tenang dulu. Tidak apa-apa. Aku akan telepon Mason untuk lihat ada apa. Ada apa, Rachel? Cinta pertamanya kembali. Mason tidak menginginkanku lagi. Aku mau cerai. Rachel, jangan menangis. Kalau kamu cerai dengannya, aku juga mau. Kita sudah menikah selama ini, tapi aku tak pernah menang hatinya, atau bahkan mendapatkannya. Aku akan rugi besar. Lagi pula kita akan bercerai, jadi mending aku tidur dengannya. Aku harus berhasil. Kamu ngapain? Kok licik banget? Oscar, sudah larut. Minum susu. Ini bikin kamu tidur nyenyak. Maksudmu aku dingin padamu? Enggak, bukan begitu. Minum selagi hangat. Nanti cepat dingin. Kamu gugup banget. Kamu kasih obat ini? Ya sudah, lupakan saja. Kalau gitu, istirahatlah. Dia juga nggak bagus-bagus amat di ranjang. Peter, kirimkan draft akhir perjanjian cerainya ke emailku. Mungkin kamu sebaiknya jangan bercerai. Kurasa dia memperlakukanmu dengan cukup baik. Itu semua cuma pura-pura. Yang dia sukai hanyalah kepribadian lemahku yang palsu. Suatu hari semua akan terbongkar. Dan kamu tahu, dia paling benci dibohongi. Kita harus pergi sekarang. Itu satu-satunya cara untuk tetap aman. Sementara rumah sedang kosong, ayo pergi sekarang. Sekarang kita sudah kaya raya dan bebas. Harusnya kita ngapain? Ku dengar bar Maple Leaf baru dapat model pria baru. Sudah lama kita nggak ke sana. Ayo kita pergi bersama. Ayo kita panggil 10 orang. 5 untukmu, dan 5 untukku. Avery Sullivan. Kamu pikir bisa tidur denganku lalu kabur? Berani sekali kamu. Mason, bisa hubungi kakak iparku? Rachel hilang. Baik, Jadi dia kabur. seseorang, cari dia. Bersulang. Inilah hidup yang kuinginkan. Makan minum sepuasnya. Kepala kelinci ini. Tambahkan 10 lagi. Kalau Mason ada di sini, aku pasti bilang. Kelinci lucu sekali. Masa makan kelinci? Kelinci enak sekali. Nggak peduli seberapa lucunya. Datang! Halo, Kak.
Lumayan, kalau gitu. 1, 2, 3. Semuanya, duduk. Ayo, Ini, biar aku tuangkan minumannya. Minum dulu, Kak. Ayo kita minum. Rachel, kau benar-benar membuatku sulit menemukanmu. Mason, aku sudah selesai dengan ini. Kau sudah mendapatkan tubuhku, dan aku mengambil uangmu. Kita sudah berimbang. tepat sekali. Kita sudah bercerai. Perceraian membutuhkan tanda tangan kita berdua. Kau masih istriku. Sialan. Aku bebas. Aku bisa bertemu siapa saja yang kuinginkan. Kau yakin? Kakak ipar, apapun yang terjadi antara Rachel dan aku, sebaiknya kau jangan ikut campur. Tidak, Rachel adalah temanku. Kau tidak boleh menyentuhnya. Dia sudah sangat marah. Kamu sebaiknya pergi sekarang. Aku tidak berani pergi. Hanya segini semuanya? Bahkan, tidak cukup untuk pemanasan. Kepala keluarga Preston tidak berguna, dan para pengawal yang dibawanya sama menyedihkannya. Lumayan. Avery. Mencabut pohon willow. Aku dalam masalah. Penyamaranku tertangkap basah. Kamu berani bohong padaku? Ya, aku cuma pura-pura. Karena kamu suka wanita lemah dan rapuh. Maka untuk menyenangkanmu, tentu saja aku harus menyembunyikan jati diriku. Dan ikut-ikutan saja. Jadi selama ini kamu cuma pura-pura? Kelemahan itu cuma akting? Membuatku senang juga cuma akting? Bahkan kenikmatan di ranjang juga palsu? Kamu sudah tidur denganku? Sekarang mau kabur? Siapa bilang aku menikmatinya? Teknikmu sebenarnya payah. Lepaskan aku. Mimpi kali. Turunkan aku. Bajingan. Avery, Bajingan. Lepaskan aku. Sudah tenang sekarang? Oscar, kita sudah bercerai. Aku punya kebebasan pribadi. Ini penahanan ilegal. Aku memberimu terlalu banyak kebebasan. Apa yang kamu lakukan? Karena Nyonya Preston, kamu bilang ke semua orang aku payah di ranjang, mana mungkin aku terima begitu saja? Kamu yang mulai duluan. Jangan coba-coba ninggalin aku. Jangan mikir buat kabur. Kalau tidak, aku bakal bikin kamu nggak bisa bangun dari kasur. ya. Avery, sini. Aku lapar banget. Kemarin, habis suamimu bawa kamu pergi, dia ngapain ke kamu? Sepertinya serunya lumayan heboh. Kamu ngetawain aku? Ngelihat kamu? Kayaknya kamu juga nggak lebih baik. Bilang. Soalnya kita berdua kayak gini, kenapa mereka belum musir kita? Mungkin mereka masih tertarik sama kita. Kita masih sesuatu yang baru buat mereka. Kita bisa lebih lebay lagi. Aku gak percaya mereka bisa tahan terus-terusan. Kalau begitu, aku akan jadi mimpi buruk tiap hari. Aku nggak percaya Oscar nggak bakal benci aku. Astaga, anak-anakku sayang.
Ibu, maafkan kami. Kami sudah membohongi ibu selama ini. Kami bukan seperti yang ibu kira. Bagus, bagus. Nah, baru seperti ini. Sudah kuduga. Cara kalian makan tadi seperti memberi makan anak kucing. Sedikit pun daging tidak disentuh. Bagaimana bisa terus seperti itu? Kalian berdua, setelah sehat dan kuat, baru bisa memberikan keluarga Preston cucu-cucu. Hei, kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga, ambil mal yang baru kubeli itu dan pindahkan atas nama kedua nyonya muda. Ini hadiah untuk mereka karena makan lebih banyak daging. Baik, Nyonya. Terima kasih, Ibu. Keduanya adalah mahasiswa. Mereka kesini untuk makan, main, dan berbelanja bersama kami. Mereka hanya untuk temani saja. Sedangkan kalian berdua, kalau hari ini melayani kami dengan baik dan memuaskan, tipnya akan sangat besar. Siap. Ya, Ini baru hidup. Wah, lihat itu. Matahari pasti terbit dari barat hari ini. Kalian berdua, si licik ini, keluar rumah dengan berpakaian seperti itu, dan ditemani dua pengawal pribadi. Aku agak bosan. Ayo kita ikuti saja permainannya. hanya untuk bersenang-senang. Kalian berdua mau apa lagi sekarang? Bukan apa-apa. Cuma toko ini baru saja dapat banyak haute couture baru. Kalau aku akan beli untuk dipakai ke Oscar. Oscar paling suka kalau aku pakai baju cantik. Kara, pasti kamu juga nggak tertarik dan mau saingan sama aku. Aku nggak mungkin saingan sama kamu. Iya, betul. Aku akan beli semua yang ada di toko ini. Kemari. Aku mau haute couture terbaru tokonya. Bawa semuanya ke sini. Maaf, Nona Whitman, semua haute couture di toko kami sudah dipesan semua. Lagi pula, itu dibuat berdasarkan ukuran tubuh pribadi klien dan dibuat khusus. Sepertinya, kami tidak bisa memberikannya kepada Anda. Kamu kenapa sih? Apa kamu takut karena nggak mampu bayar? Coba dulu saja nggak apa-apa. Maaf, Nona Whitman, baju-bajunya benar-benar sudah dipesan. Terlebih lagi, tanpa persetujuan klien, kami tidak bisa mengambil keputusan itu. Kenapa kalian lihat-lihat? Masa sih dua brengsek itu bisa beli haute couture? Karyawan, kalau dia mau coba, biarkan saja. Tapi, ada aturannya di industri ini. Kalau mau beli haute couture yang sudah dipesan orang lain, harus bayar 10 kali lipat harganya. Kara, kamu punya uang sebanyak itu. Kamu tahu Kara itu siapa? Dia adalah Nona Whitman tertua. Anak angkat keluarga Preston dan sosialita Riverview. 10 kali lipat saja nggak masalah. 100 kali lipat pun kami mampu bayar. Oh, karyawan, kamu dengar jelas tadi. Cepat berikan barangnya. Jangan lupa tagih pembayarannya. HMPH, jangan kira aku nggak mampu. Aku coba dulu. Belum tentu aku harus beli. Hei, jangan dipaksakan, bisa sobek kalau terus ditarik. Kara, kalau nggak bisa diresleting, ya jangan. Ganti, ruginya 10 kali lipat harga. Itu jumlah yang nggak sedikit. Siapa bilang aku nggak bisa resleting? Kalian dua perempuan brengsek? Kalian tertawa apa? Aku? Aku hargai niatmu, tapi tidak perlu dengan gestur yang begitu besar. Maaf, Nona Whitman. Gaun pesanan ini awalnya 1,2 juta. 10 kali lipatnya jadi 12 juta. 12 juta? Aku juga mendengarnya. 12 juta, kan? Tidak mungkin. Kalian pasti menjebak aku. Jika kalian membuatku membayar, aku akan menuntut kalian untuk pemerasan. Nona Whitman, percakapan kita tadi. Semua tertangkap kamera. Jika kamu mencoba mundur, maka rekaman ini akan tersebar di kalangan sosialita dalam 5 menit. Memaksa untuk memakai gaun pesanan orang lain, dan bahkan mengklaim bahwa membayar 100 kali lipat tidak masalah. Ada saksi untuk semua itu. Kara, sebaiknya kamu bayar saja sedikit. Jika kabar ini keluar, reputasi kamu akan hancur. Baik, aku akan bayar. Kasih aku info rekeningmu. Pembayaran diterima.
12 juta dolar. Maaf tentang itu. Aku lupa mematikan notifikasi. Kamu menjebak aku. Kamu pasti bercanda, Nona Whitman. Aku tidak memaksa kamu untuk memakai gaun pesanan saya. Kamu merusaknya. Jadi kamu bayar untuk itu. Bagaimana itu menjebak kamu? Panggil manajer mall ke sini. Aku ingin melihat manajer kamu. Ini di sini adalah manajer umum baru kami, Nona Sullivan, dan Wakil Presiden Griffin. Berhenti. Oscar, tolong aku. Mereka ngerjain aku, mereka bahkan memeras aku, dan mereka mukul aku. Sifat asli mereka sudah ketahuan dari dulu. Lihat mereka. Kewaspadaan mereka selama ini cuma pura-pura. Sebenarnya, mereka cuma serakah dan tidak sopan, dan sangat kampungan. Kalian dua penipu, kalian ketahuan basi hari ini. Tunggu saja Oscar mengusir kalian dari Riverview. Memang harus diusir dari Riverview. Iya. Bawa dia pergi. Apa yang kalian tunggu? Mau lihat bos kalian diganggu aja? Kenapa kalian pegang aku, Oscar? Mereka yang bohong ke kamu. Kalian harusnya pegang mereka, Oscar. Kakak ipar, kamu mau bawa orang-orang hina ini dan pergi? Atau aku telepon Mason? Aku pergi. Kamu? Mau pergi belanja? Aku temani kamu. Si pengacau kecil ini lagi ngapain? Udah selesai belanja. Gak ada cowok ganteng di sekitar sini. Gua mau cari makan dulu. Boleh. Aku ikut. Gue bohongin dia tentang hal yang besar banget. Masa iya dia nggak marah? Dia pasti lagi ngatur sesuatu yang jahat. Pasti dia lagi rencanain sesuatu yang gede. Dia nunggu gue lengah. Terus dia bakal membatasi kebebasan gue. Rasanya nggak enak. Gue nggak mau makan ini. Pelayan, bawa kembali ini. Kelihatannya menjijikan. Selera makan gue hilang. Ganti. Ganti lagi. Udahlah, gue nggak makan. Bosen banget. Baiklah. Kalau gitu, aku ajak kamu ke tempat yang seru, tempat ini. Aku penasaran, kamu puas gak? Kok kamu tahu aku suka menembak? Perlengkapan di sini udah lama banget pengen gue coba. Cuma anggota VIP yang bisa masuk. Rachel yang kasih tahu? Mau bersenang-senang? Hebat. Cukup bagus. Mari kita lihat siapa yang lebih baik. Aku tidak tahu kamu bisa menembak. Bagaimana aku tidak tahu itu? Kamu sepertinya mengenal aku sangat baik. Tentu saja aku mengenalmu. Lagi pula, aku adalah teman sekelas SMA. Hari ini keberuntunganmu tidak begitu baik. Lihat gadis di sebelahnya, dia selalu tepat sasaran. Kamu belum lupa cara menembak, namun kamu memilih untuk melupakan aku. Kedua mereka tampak cukup tajam. Siapa menurutmu yang akan menang? Wanita itu pasti akan menang. Kita semua melihatnya tadi. Setiap tembakan tepat. Aku tidak begitu yakin. Aku memilih pria tampan itu. Target 1, 9.8. Target 2, 9.9. Hanya satu tembakan tersisa. Pria itu unggul 0,1 poin. Sepertinya aku masih belum mengenalmu cukup baik. Kamu sendiri juga cukup mengesankan. Dalam hanya beberapa hari kamu berubah dari wanita lemah dan sakit-sakitan menjadi penembak jitu yang terampil. Ini praktis sebuah keajaiban medis. Dari sejak kapan kamu begitu lancang bicara?
pada tembakan terakhir ini. Jika aku menang, kamu harus mengabulkan satu permintaan aku. Jika kamu berpikir untuk meninggalkan, lebih baik kamu mengabaikan ide itu. Tembakan final. Sepuluh. Targetmu. 9,9. Seri, puas? Kamu sengaja membiarkan aku menang. Sudah kuduga. Aku tidak boleh membiarkan diriku seperti ini. Aku baru dimanja beberapa bulan. Badanku sudah tidak bugar begini. Kamu? Kamu ngapain di sini? Kamu mungkin terlalu mudah untuk dibuat tersipu. Ada bagian tubuhmu mana lagi yang belum kulihat? Oscar. Kamu sudah tidak sabar sampai segitunya? Kamu. Sudah cukup. Baiklah, biarkan aku mengoleskan salepnya. Apa Oscar sebenarnya sedikit menyukaiku? Salepnya sudah dioles. Saatnya kita membicarakan urusan yang sebenarnya. Rachel. Mereka sudah pergi ke kantor. Tepat. Semakin hari, mereka semakin malas bekerja. Saya kira grup Preston akan bangkrut. Apakah cinta pertama Mason sudah datang mengganggumu? Tidak. Belum terlihat sama sekali. Bosen banget. Aku paham. Oscar juga tiba-tiba jadi lebih baik belakangan ini. Aku mulai curiga bahwa Oscar mungkin jatuh cinta padaku. Hei, jangan berhayal. Ini mungkin hanya cara mereka untuk membuat kita lengah. Setelah kamu benar-benar jatuh cinta pada Oscar, dia akan membalas dendam padamu. Oscar, kamu tidak cinta aku lagi? Tolong jangan tinggalkan aku. Oscar, kemari. Avery, dari mana kamu dapat kepercayaan diri ini? Bagaimana mungkin aku jatuh cinta pada pengganti? Apalagi seseorang yang vulgar dan dangkal sepertimu, seorang yatim piatu. Tapi dulu kamu sangat baik padaku. Kamu benar-benar bodoh. Aku hanya mempermainkanmu dulu. Sekarang, pergi, keluar. Aku harus bangun. Tunggu, bukankah ini milik Tuan Preston Leontin pribadinya? Saya dengar itu kenang-kenangan dari cinta pertama Tuan Preston, cara Sterling. Orang terakhir yang menyentuh Leontin ini. Tangannya dan kakinya dipotong. Kita selesai. Avery, kamu baik-baik saja? Dibandingkan kehilangan anggota tubuh, luka kecil ini bukan apa-apa. Biar aku pikirkan sesuatu. Halo, apakah ada cara untuk membuatkan saya Leontin giok yang persis sama? Bisa kami buat. Namun, setiap potong giok memiliki pola yang unik, jadi mungkin ada sedikit perbedaan. Selain itu, Leontin ini sudah cukup tua, jadi yang baru dibuat akan ada perbedaannya. Tidak apa-apa, lakukan yang terbaik saja. Aku hanya butuh ini untuk bertahan sebentar. Jangan khawatir, kami akan berusaha sebaik mungkin. Aku keluar seharian. Aku lelah sekali. Kuharap ini memberiku waktu. Waktu untuk apa? Oscar, kamu sudah pulang. Mason, aku akan ke kamarku untuk istirahat. Bukankah kamarnya di lantai 1? Apa yang ada di tanganmu? Oscar,
Aku belanja seharian. Aku lelah sekali. Untungnya sudah disiap. Oscar, aku agak lapar. Aku juga agak lapar. Oscar, aku sangat lapar. Sayang, makanlah. Bukannya kamu lapar? Rasa anggur. Kamu tahu, gigitan pertama kue yang pernah aku makan adalah rasa anggur. Kamu bisa ingat rasa kue yang kamu makan dulu? Lalu, kamu ingat siapa yang memberikannya padamu? Avery, ini kue anggur untukmu. Ini pertama kalinya aku makan kue. Sangat manis dan enak. Aku tidak ingat, tapi dalam ingatanku, kue itu sangat manis sekali. Kamu tidak ingat? Kamu lagi bad mood atau apa? Suasana hatimu sangat tidak terduga. Avery Sullivan. Apakah aku terlalu baik padamu akhir-akhir ini, sampai kamu pikir aku orang yang mudah ditindas? Sudah kuduga. Itulah akibatnya berbohong pada Oscar. Sekarang Oscar marah. Tuan muda, Nona Whitman bersikeras masuk tanpa izin, dan saya tidak bisa menghentikannya. Jika saya tidak datang, apa yang akan terjadi jika Oscar dibohongi? Selain itu, sekarang tampaknya bahwa Oscar juga telah menyadari ada sesuatu yang salah dengan liontin ini. Liontinnya? Ya, yang selalu kamu kenakan, liontin itu. Semua orang tahu bahwa liontin Oscar diberikan oleh orang terpenting dalam hidupnya. Kamu masih belum bisa merebut hati Oscar? Saya bisa menjelaskan. Menjelaskan apa? Liontin ini palsu, yang asli sudah ditukar olehmu. Saya punya bukti, saya menangkapnya di kamera. Kara, apa maksudmu? Apa yang terjadi antara suami saya dan saya tidak ada hubungannya denganmu. Oscar dan saya adalah keluarga. Kamu terus berbohong kepada Oscar. Kamu seharusnya sudah ditangani sejak lama. Dan apakah kamu tahu betapa pentingnya ini liontin bagi Oscar? Kamu pasti sudah tahu, kan? Setelah hari ini, statusmu sebagai Nyonya Preston kemungkinan akan berakhir. Cara akan segera kembali. Jika dia melihat liontinnya rusak, dia akan sangat sedih. Ini bukan urusanmu. Keluarkan dia dari sini sekarang. Dia tidak akan memukul Avery, kan? Hei, jangan impulsif. Mari kita bicarakan ini. Dia nggak bakal mukulin aku, kan? Aku harusnya bisa tahan beberapa pukulan. Aku nggak takut konfrontasi. Aku cuma mikir, apa ini bakal pengaruhin Rachel? Maaf. Jadi kamu mendekatiku tadi? Cuma buat sembunyiin liontin ini? Iya. Avery. Bukan sengaja. Kamu ninggalin liontinnya di kasur. Aku gak sengaja jatohin ke lantai hari ini. Terus rusak. Aku lagi berusaha maksimal buat benerin. Tanganku sampai terluka. Kok kamu bisa sembrono banget? Gimana kalau infeksi? Oscar, kenapa kamu masih peduli sama dia? Harusnya kamu mukulin dia. Itu cuma liontin. Nggak sepenting istriku. Tapi dia bohong ke kamu. Istriku benar. Urusan kita. Bukan urusanmu. Seret dia keluar. Kalau aku lihat kamu lagi, aku nggak akan ragu buat usir keluarga Whitman dari Riverview. Oscar. Kalau gitu aku juga pergi ya. Mason mungkin lagi nyariin aku. Apa aku beneran lebih penting dari liontinnya? Aku nggak peduli kamu tulus atau enggak. Biarin aku nikmatin ini sebentar. Jadi, kamu inget liontin ini sekarang? Iya. Aku akan jaga ini dengan nyawaku. Pembohong.
Kamu benar-benar tidak fokus. Kamu lagi mikirin apa? Kenapa? Lagi mikirin mau sewa model cowok lagi? Dengan kehadiranmu, aku nggak ada tenaga buat itu. Kamu tahu nggak siapa yang kasih liontin giok itu ke Oscar? Itu mungkin dikasih sama seorang gadis kecil bertahun-tahun lalu. Kenapa? Apa kamu dan Avery lagi berbuat onar? Avery tidak sengaja merusak liontin giok itu. Tapi dari yang aku lihat, Oscar kayaknya nggak marah banget. Mungkinkah Oscar nggak sekejam yang orang-orang bilang? Sifat marahnya tergantung sama siapa dia berurusan. Jangan ikut campur urusan pernikahan mereka. Ayo pergi. Kamu ikat aku kayak babi. Lukaku sudah sembuh lama. Sudah berhenti berdarah dari tadi. Kamu berlebihan banget. Kamu lagi ngajak aku? Ngajak buat apa? Lihat kamu tersenyum senang banget di kasur. Mungkinkah kamu minta aku ikut? Jadi, apa kamu beneran gak ingat liontin yang aku pakai ini? Nama? Nggak. Ngapain aku mau ingat cenderamata cintamu sama cinta pertamamu? Gimana bisa dia nggak ingat? Liontin yang dia sendiri pakai? Mari kita hidup seperti ini saja. Asal kamu nggak suruh aku pergi, aku akan tinggal. Entah aku pengganti atau yang asli, aku cuma mau tetap di sampingmu. Hei, kenapa tiba-tiba kamu mau bawa makanan penutup untuk Oscar? Jangan-jangan kamu naksir dia ya? Untuk orang seperti kita, yang suka pamer, bukannya seharusnya kita ke kantor untuk memamerkan statusmu sebagai istri presiden? Ayo pergi. Halo, ada janji temu? Oh, resepsionisnya saja tidak tahu siapa kita. Mau pamer apa lagi? Aku mau ketemu Oscar. Ratusan orang, seperti Anda, datang untuk menemui Preston setiap hari. Tidak bisa masuk tanpa janji temu. Banyak orang? Apakah mereka semua muda dan cantik? Apakah mereka lebih cantik dariku? Yang datang setiap hari itu bintang film, musisi terkenal, atau supermodel internasional. Kamu pikir kamu siapa? Oscar memang incaran banyak orang ya. Apa dia menemui semua mereka? Menurutmu Preston, sesepele itu? Kalau tidak ada janji, silakan pergi. Kami tidak perlu janji temu. Aku tidak seperti mereka. Aku istri Oscar. Istri yang sah. Memang kamu beda. Mereka semua mengaku sebagai pacar Preston, tapi cuma kamu yang berani mengaku sebagai istrinya. Satpam, keluarkan kedua penipu ini. Hei, aku serius. Aku benar-benar istri Oscar Preston. Kalau tidak percaya, akan kutunjukkan buktinya. Hei, Avery, tunjukkan surat nikahmu dan Oscar padanya. Lihat ini. Foto pribadi. Suamiku. Tak terduga kan? Kelihatannya kurus saat pakai baju, tapi sebenarnya tubuhnya berotot. Dan hanya aku yang boleh melihatnya. Bapak Preston. Oscar. Sayang. Selera istri saya memang cukup unik. Sayang, kamu pasti lapar. Aku sengaja bikin camilan ini untuk kamu coba. Dibubuhi racun? Kamu ngomong apa sih? Nggak ada yang mau kamu hidup lama-lama punya umur panjang tanpa batas, dan hidup 100 tahun lebih lama dari aku. Dengan begitu, aku punya aliran uang yang stabil untuk dihabiskan. Cukup, ikut aku. Bapak Preston, rapatnya akan segera dimulai. Kalau gitu aku pergi dulu. Kapitalis jahat. Kantor ini terlalu mewah.
Lagi-lagi ngomongin aku? Enggak, aku bikin kue kacang ini untuk kamu. Makan selagi masih hangat. Kalau sudah dingin, rasanya nggak seenak ini. Aku nggak bisa makan. Aku habiskan 4 jam buat bikin ini. Aku bahkan sudah mencicipinya sendiri. Enak kok. Maaf, aku lupa kamu nggak bisa makan yang manis-manis. Ya. Enak. Lain kali kurangi gulanya. Oke. Kalau gitu, aku simpan ini untukmu. Baiklah. Aku ada urusan, kamu pulang dulu, nanti malam aku pulang cepat. Oke. Dah. Dah. Pak Preston, kan Bapak alergi kacang? Kenapa makan kacang gula itu? Ini pertama kalinya dia masak untukku. Sepertinya. Nyonya benar-benar banyak berubah. Oscar, istrimu sudah pergi. Hei. Jangan pelit-pelit. Ya sudah, kalau gitu jangan dimakan. Ayo pergi. Para anggota dewan sudah menunggu. Ngomong-ngomong, malam ini kamu ketemu Presiden Lee, gantikan aku? Nggak mau. Aku. Malam ini aku ada konser yang harus ditonton. Lupakan konsernya. Pulang cepat habis rapat. Jangan biarkan istrimu bikin masalah lagi dan kabur bawa istriku. Aku pergi dulu. Kok jadi salahku semua? Jarang-jarang kamu pulang cepat hari ini. Nonton film sama aku. Awalnya mau sewa bioskop, tapi lebih nyaman di rumah. Boleh? Nonton apa? Katanya film horor ini bagus. Film horor suasananya seru. Kalau ada yang takut, bisa langsung sembunyi di pelukan yang lain. Lagi nonton film horor? Iya, Kamu nggak takut? Baguslah. sayang, aku takut banget. Gak apa-apa, baik-baik saja. Aku di sini. Gak apa-apa. Dia udah tidur. Tidur saat nonton film horor, dia emang unik. Ini aku. Aku di sini. Aku di sini. Oscar, suamiku. Apa yang kamu alami beberapa tahun terakhir? Kamu lupa aku lagi. Dan kamu jadi agresif banget. Blake Cooper. Perjalanan istriku ke panti asuhan, dan apa yang terjadi sebelumnya, gimana penyelidikannya? Belum ada, Pak Preston. Akan segera saya selesaikan. Bagus. Oh, ngomong-ngomong, Pak Preston, Nona cara Sterling naik pesawat malam ini dari Perancis ke Riverview. Tadi malam, film yang aku pilih tadi bikin kalian makin mesra. Aku ketiduran. Oscar menidurkanku. Terus, dia nggak pulang semalaman. Hahaha, kamu keterlaluan. Aku nggak percaya kamu bisa ketiduran. Hah, tapi suamimu kan biasanya nggak begadang semalaman. Jangan-jangan dia ketemu mantannya, ya? Kayaknya nggak sih. Akhir-akhir ini dia baik banget kok. Itu kan sebelum dia balik, sekarang dia udah balik, kita gimana dong? Laki-laki. Itu makhluk visual.
Kamu harus bikin hubunganmu selalu segar. Kalau dia berani, ya aku tinggal pergi aja. Aku akan buat dia menyesal dan mengejarku sejauh 3.000 mil. Coba yang ini. Ini terlalu terbuka, aku. Ah, yang bener aja. Ini cuma buat main-main di kamar aja. Kenapa? Kamu malu? Kamu nggak enak badan? Kamu makan sesuatu yang nggak bener? Apa kamu udah dapat datang bulan? Aku telat. Kamu juga telat? Iya. Kamu hamil. Hamil. Satu untukmu, satu untukku. Kita akan bergantian mengasuh mereka. Kita berdua bisa menjadi ibu 2 kali. Anak-anak akan memiliki matamu dan kakiku. Mereka harus mewarisi sifat-sifat kita. Suamiku akan segera tiba di bandara. Aku harus menjemputnya dan memberitahunya kabar itu. Suamiku ada di kantor. Aku akan ke sana sekarang. Aku harus berpikir dengan hati-hati tentang syarat-syarat apa yang harus ditetapkan agar sepadan setelah perjuangan kehamilan 10 bulan. Aku tahu, aku akan membuatnya menandatangani perjanjian bahwa semua aset menjadi milikku. Bu, apa yang membawa Anda ke sini? Tuan Preston sedang sibuk sekarang. Tidak apa-apa. Aku akan menunggu di dalam. Tunggu. Maaf. Anda benar-benar tidak bisa masuk ke sana sekarang. Blake, apakah dia menyembunyikan seorang wanita di sana? Tidak. Oh, kalau begitu, aku akan pergi. Hah? Semua orang benar. Sekarang setelah cara kembali, Oscar bahkan tidak pulang ke rumah lagi. Ibu. Jangan beritahu Bapak Preston aku ada di sini. Kalau tidak, jika kita bertengkar dan aku kabur, kamu yang bertanggung jawab. Aku. Akhirnya, hubungan antara Bapak Preston dan Ibu mulai membaik. Sekarang ada masalah lain. Maaf, Oscar. Kesehatanku sangat buruk. Aku hanya kehilangan keseimbangan sebentar. Aku sudah mengatur rumah sakit. Pendonor ginjal akan dicocokkan segera. Kamu hanya perlu menunggu di rumah sakit untuk operasi. Di Sangen. Oscar, aku dengar kamu dan istrimu tidak akur. Istriku dan aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir. Keluar. Hubungi saja Blake saat kamu kembali. Kalau begitu, aku akan pergi. Bapak Preston, istri Anda. Ada apa dengannya? Ini laporan medisnya dari 3 minggu yang lalu. Kesulitan hamil. Bapak Preston, sudah waktunya rapat. Jangan beritahu Nyonya tentang laporan itu. Ya. Avery. Avery, sudah lama sekali. Ku dengar kau meniruku, tapi kau masih tidak terlalu mirip denganku. Panggil saja aku Nyonya Preston. Karena kita sudah lama tidak bertemu, kau tampak cukup sakit. Kamu terlihat buruk. Kau memeluk suamiku tepat di hadapanku, dan sekarang kau di sini untuk memprovokasiku. Kau pikir aku orang yang mudah ditindas? Kesehatanku memang cukup buruk. Itu sebabnya aku kembali kali ini. Aku perlu transplantasi ginjal. Melihat kesehatanmu cukup baik, aku bisa merasa sedikit lebih tenang. Transplantasi? Bukankah Oscar memberitahumu? Kaulah donor ginjal yang ditemukan Oscar untukku. Ginjalmu kebetulan cocok dengan milikku. Dia cukup baik menikahimu untuk menebusnya. Bukan kesepakatan yang buruk untukmu.
Oscar membawaku baru-baru ini. Apakah untuk mencari kecocokan untuk cara? Kami pergi untuk pemeriksaan kesehatan lengkap. Aku tidak bisa menghindarinya, kesehatanku telah menjadi beban bagi Oscar. Itu juga menghambat Oscar dan aku. Bagaimanapun, kau sekarang adalah Nyonya Preston. Ya, aku Nyonya Preston. Jadi apa yang membuatmu berpikir aku akan percaya apapun yang dikatakan orang luar sepertimu? Mengenai masalah donor ginjal itu, aku harus kembali dan bertanya pada suamiku. Oh, maaf, suamiku cukup energetik. Punggungku sakit sekali. Jadi aku pergi dulu. Dah. Pelan-pelan saja, nak-nak. Gerak perlahan, jangan sampai nabrak apapun. Oh, Avery, kamu sudah pulang. Ibu? Oh, jangan merasa tertekan. Ibu tidak memaksamu untuk cepat punya anak. Kamu bisa santai saja, tidak apa-apa. Ya, hanya saja Oscar sedang di basement membangun gym. Ibu pikir karena pekerjaannya sudah dimulai, sekalian saja kita siapkan kamar bayi bersamaan. Jadi nanti tidak perlu renovasi lagi saat dibutuhkan. Kamu mau punya anak? Kalau begitu, kamu harus berusaha keras. Ibu, aku mau lihat gymnya. Gym ini dibangun untukku. Kalau mau pakai, ingat bayar biaya. Kamu kan tidak kekurangan uang. Kalau tidak mau bayar, juga tidak apa-apa. Kamu bisa balas dengan cara lain. Bagaimana? Siapa yang mau bayar hutang kayak gitu? Apa ini? Enggak. Enggak ada apa-apa. Oscar, aku mau tanya sesuatu. Kamu suka anak-anak? Kok tanya-tanya gitu tiba-tiba? Aku baru aja lihat ibu lagi ngedekorasi kamar bayi. Cuma nanya aja. Dia udah tahu dia susah punya anak? Aku enggak. Anak-anak terlalu berisik. Apa yang aku harapkan sih? Avery. Sebenarnya, kita. Untung aja kamu nggak suka anak-anak. Melahirkan itu sakit banget. Kalau kamu maksa aku punya anak, aku juga nggak mau. Hey, Avery. Avery, 2 baju bayi ini, yang ini buat bayimu, yang ini buat bayiku, oke. Bayi apa? Avery, matamu kenapa? Maksudku hewan peliharaan. Aku dan Rachel berencana mengadopsi beberapa hewan peliharaan. Jenis apa? Tunggu, kamu belum memberitahu suamimu tentang kehamilan ini? Belum. Dan aku tidak berencana untuk memberitahunya. Rachel, kamu harus membantuku merahasiakan bayi ini. Apa? Cara, sudah kembali. Dia sudah kembali? Tapi kan kamu istrinya, dan kamu sedang mengandung anaknya. Dia tidak akan berani macam-macam denganmu. Justru Oscar yang ingin kamu pergi agar dia bisa bersama dengannya. Mereka menginginkan ginjalku. Ah? Pelankan suaramu. Tunggu, apa yang terjadi? Itu tidak penting sekarang. Yang paling penting adalah, aku harus lari. Lari, ya? Oscar mengkhianatiku, jadi aku tidak akan tinggal. Aku akan pergi. Aku akan memastikan dia tidak akan pernah melihatku lagi. Kamu yang duluan ninggalin kami. Aku nggak akan biarin siapapun nyakitin anakku. Bahkan kamu pun nggak.
Aku udah siapin tiket kereta buat kamu, sama tiket pesawat juga. Oke, aku pilih satu aja. Biar mereka nggak bisa nge-track kamu. Hah? Enggak, aku harusnya ikut sama kamu. Kenapa kamu mau kayak gitu? Kamu harus hati-hati sama bayinya. Cari aku aja kalau aku udah menetap. Baiklah, aku berangkat dulu. Masuk lagi ke dalam. Jangan sampai aku ngaruhin kamu. Aku lagi nggak bisa diganggu sekarang, aku nggak takut. Aku pergi dulu. Baik. Pak, kenapa kita berhenti? Kayaknya lagi nyari orang. Semua mobil diperiksa semua. Mereka lagi nyari siapa? Kami punya berita penting. Preston Group baru keluarin peringatan darurat orang hilang. Semua pintu keluar masuk Riverview sedang diperketat. Mereka lagi nyari istri yang kabur. Ini bahaya. Jangan-jangan mereka lagi nyari kamu? Kamu nggak cukup bodoh untuk main-main dengan CEO, sok-sokan susah dapetin cuma biar cewek lain yang menang. Jangan bilang kamu kabur karena hamil. Haruskah kita nerobos gerbangnya dan ada momen Fast and Furious? Masih mau kabur? Awas. Avery, Jangan mendekat. Aku nggak mau balik sama kamu. kamu kenapa sih? Aku yang kenapa? Aku cuma mau uangmu aja. Tapi kamu mau nyawaku. Avery, pergi ke rumah sakit. Aku nggak mau ke rumah sakit. Cepat, panggil dokter. Oscar, Sudah selesai. Semuanya sudah siap untuk operasi. Rachel, aku sedang di rumah sakit Mercy Care. Selamatkan aku. Berhenti mencoba kabur setiap hari, kamu tidak bisa lari. Kenapa aku tidak boleh lari? Aku terjebak dengan monster sepertimu. Haruskah aku diam saja di sini, seperti gadis baik, dan membiarkanmu menggangguku? Aku yang mengganggumu? Sebenarnya bagaimana caraku mengganggumu? Bukankah sudah kuperingatkan sebelumnya? Begitu kamu berurusan denganku, jangan harap bisa lari. Kamu lupa. Siapa yang mengganggu siapa? Sejak hari kamu menikahiku, kamu punya niat tersembunyi. Dan sekarang, niat aslimu sudah terbongkar. Avery, Tuan Preston, CEO. Kamu sudah tidur denganku selama ini. Kamu juga tidak rugi, kan? diam. Tidak mau. Aku ingin semua orang melihat hari ini, bagaimana kamu tidak bisa menjaga pandanganmu sendiri. Walaupun dia Tuan Preston, aku masih punya hak. Dia tidak bisa mengorbankanku untuk menyelamatkan cinta sejatinya. Avery, bisakah kamu biarkan dokter memeriksamu dulu? Lihat dia, tanganku terluka, dan dia masih bersikap seperti ini. Dia sudah tidak sabar. Tidak bisakah kamu mendengarkan sekali saja? Aku tidak bisa bicara lagi. Aku bukan satu-satunya yang harus kupikirkan lagi. Apa? Tidak ada satupun? Aku juga di sini. Aku di sini. Selama aku ada, aku tak akan biarkan Avery mengalami pelanggaran ilegal seperti ini. Ada apa ini? Pak, Bapak harus tegakkan keadilan untuk kami. Pak, Kami pasti akan bersikap adil dan tidak memihak. Pak, sebagai suami sekalipun, Bapak tidak bisa memaksa istri melakukan hal yang ilegal, kan? Apa yang kupaksakan padamu? Pak, Tidak ada yang berhak berada di atas hukum. Avery, katakanlah, jangan takut. jangan dekat-dekat aku. Dia ingin mengambil ginjalku untuk diberikan pada cinta pertamanya. Apa katamu? Oscar, aku memang mencintaimu. Aku tahu tentang cinta pertamamu, dan aku bahkan bisa memakluminya. Tapi, aku tidak bisa melihatmu melanggar hukum. Mengambil ginjalku adalah satu hal, tapi melanggar hukum adalah masalah serius. Benar, dasar brengsek. Avery bahkan berusaha melindungimu dengan tidak membongkarmu. Tapi kau malah membawanya kembali ke sini. Kamu masih manusia tidak? Tuan Preston, masih ada yang ingin dikatakan?
Kapan aku pernah bilang aku akan melakukan apapun padamu? Dan semua omongan tentang cinta pertama dan ginjal ini sangat menggelikan. Pak, dia masih cari-cari alasan. Di depan Bapak, dia mau memukulku. Dokter, bukannya seharusnya kau datang untuk membalut lukanya? Sini sekarang, lihat apa? Membalut lukanya? Datang. Apa yang terjadi di sini? Ini salah paham. Tuan Preston menyuruh kami merawat Nyonya untuk membalut lukanya. Kami tidak melakukan hal ilegal apapun. Kau bukan mau mengambil ginjalku dan memberikannya ke Cara. Apa yang kau pikirkan? Kapan aku pernah bilang apapun tentang kau menyumbangkan ginjal? Oh, kalau begitu ini semua salah paham. Aha. Pak, ini semua salah paham. Saya antar Bapak keluar. Sebagai suami istri, kalian harus lebih baik berkomunikasi. Ayo pergi. Dokter, balut lukanya. Ya, tentu saja. Hati-hati. Lihat betapa kesakitannya. Baik. Bagaimana dengan operasi Cara? Rumah sakit yang mengatur pendonor ginjal itu tidak ada hubungannya denganku, dan pasti tidak ada hubungannya denganmu. Jangan bergerak. Kalau begitu aku bersusah payah untuk apa? Aku tidak percaya dia berbohong padaku. Aku akan. Apa yang malah kau tanyakan padanya? Dulu, kenapa kamu setuju menikah denganku? Tidak bisa mengatakannya. Kalau begitu, biarkan aku, karena kamu hanya ingin pengganti. Karena Cara sudah kembali sekarang. Kamu bisa pergi ke dia. Avery, kamu serius? Tidakkah kamu merasa betapa aku peduli padamu? Kenapa semuanya selalu harus melibatkan orang lain? Kamu peduli padanya sebanyak itu? Aku bahkan tidak boleh menyebut namanya sekarang? Berhentilah bersikap tidak masuk akal. Ini memang siapa aku? Putus atau cerai? Terserah kamu. Avery, kamu akan mengatakan apa saja, kan? Oscar, aku mendengar kalian berdua bertengkar. Tolong jangan bertengkar. Avery. Oscar, aku akan operasi sebentar lagi. Aku sedikit takut, bisakah kamu menemaniku? Cara, Frank memintaku untuk menjaga kamu sebelum dia meninggal. Itu satu-satunya alasan aku melakukannya. Aku tidak menegur kamu ketika kamu menyebarkan rumor tentang hubungan kita dulu. Tapi tolong ingat posisimu. Jika kamu berani memprovokasi istriku lagi, jangan harap aku akan begitu lunak. Kenapa dia? Avery hanya seorang yatim piatu. Dia memiliki masa lalu yang buruk. Aku tidak percaya kamu akan masih mencintainya jika kamu tahu. Kirimkan aku alamat Paman Avery. Keponakannya menikah ke keluarga kaya. Bagaimana dia bisa meninggalkan saudaranya yang kesulitan? Kenapa rambutmu nggak dikeringin? Nanti masuk angin, loh. Aku aja yang ngelakuin. Jangan gerak. Nanti harus ke rumah sakit lagi buat ganti perban. Kalau bayinya gimana? Sekarang udah nggak bisa kabur. Oscar Preston aja nggak suka anak-anak. Harus aku kasih tahu dia nggak ya? Kamu terpana sama aku? Mau lihat apa lagi? Siang-siang begini, dasar kurang ajar. Bukannya aku cuma nurutin permintaanmu? Aku nggak minta. Bajingan kayak kamu, mending aku lihat babi atau anjing daripada lihat kamu. Kamu. Jangan harap bisa ninggalin Riverview. Halo, Tuan Preston? Kenapa bawa bantal? Nyonya khawatir aku nggak bisa istirahat dengan baik, jadi disuruh bawa ke kantor buat tidur siang. Oh. Pasti dia diusir. Ini, si brengsek Avery itu, ternyata nikah sama orang yang kaya raya. Kau adalah pamannya.
dan aku adalah bibinya. Orang tuanya sudah lama meninggal, kalau dia tidak baik pada kami, siapa lagi yang akan dia baikin? Hahaha, itu benar. Dana pernikahan anak kita akhirnya akan teratasi. Bagus sekali. Ayo pergi, haha. Avery. Aku bibimu. Dia pamanmu. Baru beberapa tahun saja. Apa kau tidak ingat kami? Aku pamanmu, Avery. Avery, ini paman. Jangan takut. Minumlah. Apa? Avery, dengarkan. Orang tuamu sudah meninggal semua. Mulai sekarang, kau harus lakukan apa yang kukatakan. Aku akan merawatmu dengan baik. Hahaha. Lepaskan aku. Avery, dasar nakal. Aku pamanmu. Aku keluargamu. Tepat sekali. Kita keluarga. Kau bahkan pernah tinggal di rumah kami selama beberapa bulan. Sekarang kau sudah menikah dengan orang kaya, kau tidak boleh lupa asal-usulmu. Mengapa tidak mengajak kami masuk duduk? Pengurus, usir mereka dari sini. Kalau kau melihat mereka lagi, telepon polisi segera. Ya. Avery. Tidak. Avery, Lepaskan aku. kamu mimpi buruk. Tidak apa-apa. Itu tidak nyata. Pagi. Aku mau makan yang ringan-ringan saja. Aku akan ambil bubur. Rachel, kamu mau? Ambilkan aku satu mangkuk juga. Tidak mungkin. Masih belum berbaikan dengannya? Rachel, apa kamu tahu apa yang terjadi dengan keluarganya sebelum Avery pergi ke panti asuhan? Katanya, setelah orang tuanya meninggal dalam kecelakaan, dia tinggal dengan pamannya selama beberapa bulan. Lalu dia akhirnya masuk panti asuhan. Dia tidak bilang persisnya apa yang terjadi. Dia sering mimpi buruk beberapa hari terakhir. Aneh. Katanya dia jarang mimpi buruk setelah menikah. Terima kasih. Aku tidak sengaja ambil terlalu banyak. Kami mau pergi belanja sebentar lagi. Selamat bersenang-senang. Baiklah, aku terima saja. Lucu banget sih. Kapan kamu mau kasih tahu dia soal kehamilan ini? Soal cara, itu semua cuma salah paham. Bukannya cuma salah sangka. Kamu masih ngambek? Aku nggak ngambek. Aku tanya dia dulu kenapa mau nikah sama aku, dia aja nggak bisa jawab. Aku tunggu sampai dia bisa jawab. Baru aku kasih tahu soal ini. Avery, akhirnya ketemu juga. Tolong, selamatkan adikmu. Avery, tolong, aku mohon. Siapa itu? Paman dan bibinya, Avery. Avery, kamu. Sekarang kamu sudah nikah sama orang kaya. Jangan cuekin kami. Adikmu sekarang sakit. Dia butuh 200.000 untuk operasi sekarang juga. Kamu harus bantu kami. Iya, betul. Avery, kita kan keluarga. Kamu tinggal sama kami waktu kecil. Nikah aja nggak kasih tahu. Aku paham kalau kamu malu sama saudara miskin. Tapi nyawa adikmu yang dipertaruhkan. Anggap aja ini pinjaman dariku. Anggap aja pinjam. Sekarang sukses, lupa sama saudara miskin, nggak mau pinjamin uang buat nyawa orang. Baju yang dia pakai itu edisi terbatas. Harganya minimal 500.000. Kelihatannya mewah, tapi sebenarnya anak durhaka. Avery, kami sudah benar-benar terjepit. Ingat, setelah orang tuamu meninggal, kami yang membesarkanmu. Kamu harus bantu kami. Membesarkan aku? Aku bersujud di depanmu. Tolong bantu kami. Dia nggak takut karma ya? Menyuruh dua orang tua berlutut di depannya? Dasar tak punya hati. Dia nggak takut anaknya lihat ini nanti? Kalian ngomong apa sih? Ya, ini memang yang aku mau. Setelah hari ini, si Jalang Avery itu akan dicap sebagai orang tak tahu terima kasih. Keluarga Preston pasti nggak akan terima menantu perempuan yang namanya ternoda kayak gitu. Suruh orang kita tambah lagi keributannya. Kita harus ke sana lihat sendiri. Ya.
Aku nggak peduli apapun yang kalian bilang, aku nggak akan kasih sepeser pun. Avery, kan sekarang kamu istri CEO Grup Preston. Nggak bisa bantu kami sedikit? Grup Preston, itu perusahaan besar yang nyumbang ratusan juta setiap tahun. Katanya mereka sering bikin acara amal. Sedangkan sepupu sendiri aja nggak dibantu, pasti cuma pura-pura baik. Mungkin nama baik keluarga Preston dirusak sama cewek ini. Ini urusan pribadiku, nggak ada hubungannya sama grup Preston. Kalau soal mereka, tanya aja mereka sebenarnya ngapain aja sama aku. Malah berani-beraninya minta uang ke aku. Avery, dulu kami memang miskin. Kami nggak bisa jagain kamu dengan baik. Tapi kami nggak punya pilihan. Iya, nggak ada pilihan. Rachel, kamu kan sering nanya aku. Kenapa aku nggak ingat apa-apa sebelum umur 11 tahun? Kenapa punya keluarga tapi tinggal di panti asuhan? Itu karena mereka. Karena dua brengsek ini, Setelah mereka ambil alih rumahku. Dia malah coba memperkosaku. Aku kabur nyelamatkan diri. Terus kena kecelakaan mobil. Pas sadar, aku nggak ingat apa-apa lagi. Kamu bohong. Kamu sendiri yang kabur karena iseng. Bagaimana mungkin aku tega memukulmu? benar, waktu itu kamu masih sangat kecil. Pasti kamu tidak ingat. Aku salah ingat. Kuharap aku salah mengingatnya. Aku sudah lupa semua kenangan terindah bersama orang tuaku. Sekarang, ingatan paling awal yang kumiliki adalah si brengsek ini menyentuhku. Hari hujan itu... Avery, Kamu siapa? Ini Tuan Preston. Kenapa dia main pukul di tempat umum? Presidennya memukul orang. Hei, semua, lihat sini. Ini keterlaluan. Presidennya memukuli orang. Siapa yang menyuruhmu? Bicara. Oscar. Apa ada kesalahpahaman? Avery sepertinya bukan tipe orang yang mengalami trauma. Tipe seperti apa itu? Lakunya sombong dan semena-mena, lalu korbannya harus pasrah. Aku hanya takut masalahnya jadi besar. Itu tidak baik untuk reputasi Oscar. Aku hanya peduli pada perasaan istriku. Pendapat orang lain. Bukan urusanku. Tidak apa-apa. Saya di sini. Semua yang kamu lakukan kepada istri saya, aku akan meminta polisi menyelidiki. Tetapi mengenai berita yang kamu sebarkan tentang istri saya, sebaiknya kamu memberitahu saya yang sebenarnya. Tidak ada. Kami datang ke sini sendiri. Benarkah? Kalau begitu, aku akan langsung bertanya kepada anakmu yang di rumah sakit. Dia yang melakukannya. Itu bukan aku. Siapa? Telepon saya. Mr. Preston, video-video ini semua dikirim ke Miss Sterling. Kamu berbohong, itu bukan aku. Avery, aku pasti telah difitnah. Kami adalah teman sekelas SMA. Kamu percaya saya, kan? Tidak percaya? kamu jalang. Jika bukan kamu, lalu siapa? Avery, aku pikir kamu hanya ingin mendapatkan kasih sayang keluarga. Mereka meminta alamat kamu, jadi aku memberikannya kepada mereka. Aku benar-benar tidak berpikir mereka akan menyakiti kamu. Kamu begitu peduli tentang saya, kan? Oscar, aku tidak percaya sepatah kata pun yang cara katakan. Dia hanya ingin menyakiti saya. Tidak begitu? Dari Noah. Benar. Dia mencoba menyakiti kamu. Aku tidak akan membiarkan dia lolos. Oscar. Black, Tuan, bawa orang-orang ini. Interogasi mereka sendiri, sedangkan untuk cara, pastikan dia kehilangan segalanya. ya, bawa dia pergi. Itu bukan urusan kita. Oscar, bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Apa kau lupa apa yang pernah kita miliki? Berhenti menggunakan masa lalu kita untuk memaksakan sesuatu padaku. Itu menjijikkan. Ini semua gara-gara si jalang ini. Dia merayumu. Dia tidak perlu merayuku. Semua yang kulakukan untuknya. Atas kemauanku sendiri. Jangan pernah lagi kuperlihatkan wajah palsumu itu. Maaf. Aku terlambat. Kamu tidak terlambat. Lagi pula mereka tidak bisa berbuat banyak di mal. Aku juga tidak benar-benar dirugikan. Selain itu, mereka sudah dihukum. Aku sangat menyesal. Kenapa aku tidak mencoba lebih cepat untuk mencari tahu soal amnesiamu? Apakah itu penting? Penting.
Kalau saja aku tahu kamu amnesia dan tidak sengaja menungguku atau melupakanku, kita tidak akan kehilangan bertahun-tahun itu. Itu tidak penting lagi. Kalau itu menyakitkan bagimu, jangan pikirkan lagi. Aku hanya ingin kamu bahagia sekarang. Bagaimana dengan cara? Aku tidak mencintainya. Tidak apa-apa. Dia menyebarkan rumor. Avery, kamu tahu kenapa ibu saya memilih kamu jadi calon menantunya? Nyonya, Mr. Preston sedang sangat sibuk. Geser. Oscar, kamu akan membuat saya mati. Maaf, Mr. Preston, saya tidak bisa menghentikan Nyonya. Blake, minggir. Sudah saya bilang, awasi bosmu dan pastikan dia ikut pertemuan perjodohan. Tapi, kamu bahkan tidak bisa melakukan itu. Kamu bahkan tidak bisa mencari istri sendiri. Sudah banyak orang yang saya kenalkan. Kenapa kamu menolak setiap satu dari mereka? Kamu akan membuat saya mati. Mereka semua tidak cocok dengan saya. Lalu wanita seperti apa yang kamu mau? Bilang, saya akan mencari di seluruh dunia untuk menemukan dia. Ibu, carikan saya seseorang seperti ini. Oh, kamu suka jenis seperti ini? Ya. Idealnya, seorang yatim piatu yang baru lulus. Permintaan yang aneh. Jika saya menemukan dia untuk kamu akan setuju untuk menikah. Ya. Kedua saudara kamu ini tidak mudah diatur. Idealnya, saya mencari 2 saudari untuk kamu berdua dan menyelesaikan masalah kamu sekaligus. Karena saya cantik? Itu, kenapa kamu menyukai saya? Jangan ganti topik. Apakah kamu benar-benar tidak punya sejarah dengan cara? Tapi semua orang bilang, dia adalah orang yang terlewatkan. Saya memang punya seseorang seperti itu, dan orang itu selalu kamu. Kamu kesurupan atau apa? Tidak demam. Aku pikir, ibuku suka betapa bodohnya kamu. Dasar brengsek. Cuma segitu aja biar disebut brengsek? Apa aku benar-benar menjijikan bagimu? Hei, kamu baik-baik saja? Pergi. Ada apa? Aku tidak ingin melihatmu. Dengar, apa yang mengganggumu? Biarkan aku membawamu ke dokter. Tidak. Gejala apa sih ini? Kamu suka berubah-ubah? Seperti kamu hamil. Apa salahnya hamil? Hamil itu sangat sulit, tahu. Hak apa yang kamu punya untuk mengatakan itu? Tidak, aku tidak bilang hamil itu hal yang buruk. Maksudku hanya... Kamu pikir aku akan pergi hanya karena kamu menyuruhku? Selamat tinggal. Ya, jangan nanti merengek-rengek balik ke aku. Aku di sini. Mau pergi kemana lagi? Aku pikir aku memang kebal dengan mual pagi. Lihat kamu sekarang. Bagaimana kamu mau menyembunyikan ini dari suami kamu? Lihat kamu. Dilindungi seperti dibungkus bubble wrap. Aku berbeda. Sedangkan aku nanti bisa makan hot pedas. Tak ada yang melarang aku. Pengkhianat. Mr. Preston, ini katalog perhiasan terbaru yang Anda minta. Bagus. Pesan restoran untukku malam ini. Ngomong-ngomong, istri saya suka makanan pedas, jadi carikan beberapa opsi. Mr. Preston, Anda ada meeting dengan Mr. Lee malam ini. Kalau begitu, Mason saja yang menggantikan. Wakil Presiden sedang keluar kantor. Oh. Hei Oscar. Mason, kamu bisa menggantikan aku di makan malam dengan Mr. Lee nanti? Aku sibuk. Aku sedang mempersiapkan perlengkapan bayi. Aku ada bootcamp calon ayah baru yang harus dihadiri malam ini. Oh? Kamu belum mulai mempersiapkan? Hei, kenapa kamu tidak ikut aku? Katanya kalau ayahnya terlibat langsung, bayi lebih terikat dengan dia. Kami belum sampai tahap itu. Hei, jangan bilang apa-apa di depan Avery. Oscar, jangan-jangan kamu masih tidak tahu dia hamil. Ayo. Sayang, minum ini. Aku nggak mau ini.
Aku mau ikan pedas. Tapi ini bagus untuk bayinya. Jangan coba-coba main-main denganku. Ikan pedas. Baiklah. Ini. Hei. Ayo, minum air. Aku sudah muak dengan ini. Kalau begitu, biar aku ajak kamu ke suatu tempat. Ayo pergi. Apa yang membuatmu terpikir untuk membawaku ke sini? Aku ingat dulu kamu sering main bola di sini. Dan banyak sekali cewek yang bawain kamu air. Pernah nggak kamu bawain aku? Jawab dulu. Dulu, pernah nggak kamu perhatiin aku? Hey bro. Avery, kalau kamu datang, aku maafin kamu karena lupa sama aku. Oscar, cara lagi nyari kamu. Frank terluka. Hey, Katanya, setelah mencetak gol, kamu akan secara nggak sadar lihat orang yang kamu suka. Waktu itu kamu lihat ke arah kami. Aku kira kamu suka sama aku, tapi kemudian cara mengikuti kami. Sudah kuduga. Aku cuma membanggakan diri sendiri. kamu mikir apa? Dia pacar temanku, aku nggak tertarik sama yang begitu. Itu nggak benar. Kalau begitu, berarti kamu pasti suka sama orang lain. Orang yang nggak ku kenal. Iya, suka sama orang yang buta. Orang buta? Tepat sekali. Buta mata dan hatinya. Kamu pernah ke sini sebelumnya? Iya, waktu aku kerja paruh waktu pas kuliah, kalau pulang malam, aku duduk di sana makan mie instan. Pemiliknya baik banget. Dia selalu nyimpen air panas buatku. Pak Preston, Anda di sini. Halo Bu. Kalian berdua saling kenal? Avery, kalian berdua pacaran? Istriku. Bagus, hebat. Aku selalu bilang, kenapa Pak Preston mensponsoriku supaya toko ini tetap jalan. Ternyata alasannya itu. Bu, silakan lanjutkan pekerjaan Ibu. Kami cuma lihat-lihat. Oke. Avery, bukannya kamu mau nanya aku kapan? Aku pertama kali memperhatikanmu. Di sini? Diam saja, kamu brengsek. Mengambil foto dari bawah rok. Aku akan laporkan kamu ke polisi. Dia benar-benar tangguh. Kalau ada yang menikahinya, dia tidak akan berani berbuat salah. Jadi, kamu sudah mengenalku sejak saat itu, Guy. Lalu, bukankah kamu sudah tahu seperti apa kepribadianku? Aku berpura-pura selama 3 bulan untuk apa? Wah, kamu sudah mempermainkanku selama ini. Ternyata, aku yang jadi badut di sini. Aku sudah memberimu banyak kesempatan untuk jujur. Kamulah yang memilih untuk berbohong. Sekarang, aku juga akan memberimu kesempatan. Apakah ada hal lain yang perlu kamu akui padaku? Ibu Preston, aku sudah memberitahumu semua rahasiaku. Aku hamil. Oh, hamil? Kok kamu nggak kaget? Kamu udah tahu dari dulu? Waktu itu Mason keceplosan, jadi aku cari laporan medis kamu. Terus kamu masih pura-pura buat ngejebak aku? Iya deh, iya. Avery, aku punya satu rahasia terakhir buat kamu. Aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Lebih lama dari yang kamu tahu, dan lebih dalam dari yang kamu ingat. Aku sangat mencintaimu, sampai aku merasa kecil. Avery, jangan bohong lagi sama aku, ya?
Pelan-pelan, Rachel. Kacang garing ini. Aku cium baunya dari jauh. Aku lapar banget. Ini, coba. Emang enak baunya. Tapi Oscar nggak seberuntung itu. Dia alergi kacang. Terus kenapa dia makan kacang garing yang aku buatkan? Apa sih, sedikit pengorbanan buat cinta? Coba pikir. Hal besar kayak ulang tahun perusahaan jatuh di hari yang sama persis dengan ulang tahun Avery. Apa itu beneran kebetulan? Bukan. Bukannya diundi langsung di depan seluruh perusahaan? Yang bener aja. Dari 365 hari dalam setahun, peluangnya berapa? Aku kasih tahu. Soalnya semua tanggal di kotaknya diganti jadi tanggal ulang tahun Avery, 6 Maret. Kalian ngomongin apa? Makan kacang garing. Mau? Kamu makan itu padahal alergi kacang? Ini kan bukan racun. Kamu memang romantis banget sih. Kamu memang sudah parah. Lihatlah bagaimana Oscar memperlakukan Avery. Tidak seperti kamu ini kepala batu banget. Ah, yang bener aja, sayang. Tuan Preston, perhiasannya sudah sampai. Wah. Ini adalah Wings of Emerald. Seseorang membelinya di lelang dengan harga 100 juta baru-baru ini. Jadi memang Oscar. Sangat cocok denganmu. Selamat ulang tahun, Nyonya Preston. Terima kasih. Hari ini adalah hari jadi perusahaan dan juga hari ulang tahun istriku. Atas nama saya sendiri, saya menyediakan hadiah senilai 100 juta agar semua yang hadir bisa ikut undian berhadiah. Selamat ulang tahun. Ini pertama kalinya. Aku punya begitu banyak orang yang merayakan ulang tahun bersamaku. Aku sangat senang. Istriku, pantas menerima semua kebahagiaan ini. 6 Maret. Karena kedatanganmu, hari itu menjadi hari keberuntunganku. Lihat betapa bagusnya fotoku. Kamu dan suamimu. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Kamu yang paling mengenalku. Ayo kita pergi keluar. Ku dengar beberapa model talk tiba di clubhouse. Ayo kita lihat sendiri. Kamu mau pergi kemana? Bukan apa-apa. Ayo pergi. Aku... Oh, ayolah. Baru sebentar saja. Dan kamu sudah bosan denganku? Mencari orang lain sekarang? Tidak. Aku tidak percaya padamu. Lalu kenapa tadi kamu bilang mau pergi ke clubhouse? Bukan begitu. Lihat aku sekarang. Aku sudah sejauh ini. Bagaimana aku bisa pergi? Kamu hanya tinggal untuk bayinya. Itulah satu-satunya alasan kamu di sini. Jangan terlalu dipikirkan. Oscar, maaf, mataku tidak seperti dulu lagi. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Lanjutkan. Oscar, ini adalah waktu yang sensitif. Kamu tidak boleh begitu ceroboh. Avery, kemari. Aku sudah siapkan hadiah untuk kamu dan Rachel. Jangan lagi, Ibu. Barang-barang pesanan itu saja bisa bertahan lebih dari 10 tahun. Kali ini berbeda. Ibu bilang begitu setiap kali. Suatu hari membeli pabrik susu formula, besoknya membangun taman hiburan. Sepertinya hanya ibu yang melakukan sesuatu. Oscar dan aku. Dua calon ayah ini terlihat sangat tidak berguna. Ibu, Mason, benar. Pergi sana, aku sedang bicara dengan menantuku. Kenapa kalian berdua menyela? Ah, dua anak laki-lakiku ini sangat tidak bisa diandalkan. Tapi mereka melakukan satu hal dengan benar. Mereka mencarikan aku, dua menantu yang begitu luar biasa. Dan, pada saat yang sama, kalian berdua sedang mengandung cucu-cucu kesayanganku. Pasti sangat menyenangkan. Hei, ini, aku juga pernah menjadi menantu di keluarga kaya. Baik di rumah maupun di depan umum, semua orang memperlakukan aku dengan baik.
Tapi aku juga mengerti perasaan tidak punya pijakan sendiri. Aku tahu kalian berdua menikah tepat setelah lulus. Dan sekarang kalian hamil. Ya, hidup ini panjang. Aku bisa memberi kalian banyak uang. Tapi, aku harap kalian berdua punya sesuatu yang bisa dikerjakan sendiri. Avery, kamu suka animasi? Jadi, aku sudah mentransfer Skyline Comics kepadamu. Rachel, kamu suka fashion. Jadi, perusahaan desain itu untukmu. Terima kasih, Ibu. Ibu yang paling baik ke aku. Tunggu. Hei, aku juga baik ke kamu kan? Enggak, kamu bahkan gak ngizinin aku keluar. Kalian yang nilai. Dia mau ke clubhouse sekarang juga. Bisa-bisanya dia ke sana dalam kondisinya sekarang. Memangnya kenapa? Kalau aku nggak pergi sekarang, harus tunggu sampai gendong bayi? Nah, benar. Cuma Avery yang ngerti aku. Tunggu, Oscar, Avery, bisa nggak kamu nasihatin dia? Ya. Prinsip keluarga Preston itu istri yang berkuasa. Apapun kata Nyonya, itu benar. Tepat sekali. Baik-baik, salah aku. Aku minta maaf. Hei, jangan ganggu suamiku. Sayang, kamu baik-baik aja? Perutku sakit. Dia mau melahirkan. Oh, sayang. Perutku juga sakit. Steward, siapkan mobil. Menantuku mau melahirkan. Menantu yang mana? Keduanya mau melahirkan. Cepat,